Suatu hari, Wali Paidi berjalan-jalan di pasar tradisional. Ia menikmati pemandangan khas pasar, penjual sayur sibuk menata dagangan, tukang ayam berteriak menawarkan potongan segar, dan pedagang baju mengibaskan kain-kain warna-warni. Namun, ada satu pedagang yang menarik perhatiannya. Pedagang ini menjual gorengan, tetapi cara jualannya luar biasa berisik. Pisang goreng, tempe mendoan, panas, enak, murah, ayo dibeli. Jangan cuma lihat, sini merapat. Teriak si pedagang berulang kali dengan suara lantang. Wali Paidi berhenti di depan gerobaknya. Anehnya, meskipun sudah berteriak sampai urat lehernya hampir putus, tetap saja tidak ada yang membeli. Pembeli justru lebih banyak mendekati penjual gorengan lain di sebelahnya, yang berjualan dengan tenang. Paidi penasaran dan bertanya, "Pak, sejak kapan jualan gorengan ini?" "Baru 2 minggu, Mas." "Tapi ya begini, dagangan saya nggak laku-laku. Makanya saya teriak supaya orang tahu saya jualan." Paidi tersenyum, lalu berkata, "Jualan itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang bisa bikin orang percaya kalau jualannya enak dan layak dibeli." Pedagang itu menggaruk kepala. "Loh, terus kalau saya diam aja, gimana orang tahu saya jualan?" Paidi mengambil kertas dan spidol dari sakunya, lalu menulis sebuah kalimat besar dan menempelkannya di gerobak. "Dijual dengan harga jujur. Enaknya bikin nagih. Berani coba?" Kemudian ia berbisik, "Bapak nggak usah teriak-teriak lagi. Cukup senyum dan layani pembeli dengan baik." Tak lama setelah papan itu dipasang, beberapa orang yang penasaran mulai berdatangan. Mereka membaca tulisan tersebut, tersenyum, lalu membeli gorengan. Satu orang mencoba, lalu bilang enak, dan merekomendasikan ke temannya. Tak butuh waktu lama, gorengan pedagang itu ludes terjual. Sore harinya, pedagang itu menghampiri Paidi dengan wajah cerah. "Mas, saya nggak tahu siapa jenengan ini, tapi ilmu jualannya luar biasa. Apa jenengan ini wali?" Paidi tertawa. "Waduh, saya cuma orang biasa, Pak. Saya belajar dari pengalaman. Yang penting dagangan enak, harga jujur, dan pelayanan ramah. Kalau itu sudah ada, nggak perlu teriak-teriak, pembeli pasti datang sendiri." Pedagang itu mengangguk-angguk. Sejak hari itu, ia berhenti berteriak dan hanya mengandalkan pelayanan terbaik. Usahanya pun semakin ramai pembeli. Maka, Wali Paidi kembali membuktikan bahwa kebijaksanaan tak harus selalu disampaikan dengan serius. Kadang cukup dengan sedikit humor dan contoh nyata. Pesan moral dari kisah ini, dalam hidup, usaha keras itu penting. Tapi cara yang tepat jauh lebih menentukan hasil. Jangan hanya berisik, tapi tunjukkan kualitas. Di pojok pasar ada sebuah warung kopi kecil yang selalu ramai oleh para pedagang dan tukang becak yang beristirahat sejenak setelah mengantar penumpang. Di sanalah Wali Paidi duduk santai, menyeruput kopi hitam panas sambil mengamati kesibukan pasar. Tak lama, seorang pedagang sayur duduk di sebelahnya dan mengeluh. "Paidi, kenapa ya rezeki ini terasa berat? Saya sudah jualan sejak subuh, tapi yang beli masih sedikit." Sebelum Paidi menjawab, seorang tukang becak menyahut. "Iya, Paidi, saya juga dari tadi baru dapat 1 penumpang. Apa ada amalan khusus biar dagangan dan rezeki lancar?" Paidi tersenyum, meletakkan cangkir kopinya, lalu berkata, "Rezeki itu seperti kopi, kalau nggak kita aduk dan usaha, rasa manisnya nggak akan terasa." Pedagang sayur menggernyitkan dahi. "Maksudnya gimana, Paidi?" Paidi mengangkat sendok kecil dari cangkir kopinya dan mulai mengaduk. "Kadang kita sudah punya gula di dasar cangkir, tapi kalau nggak diaduk, tetap saja kopinya pahit. Sama seperti rezeki, usaha kita sudah ada, tapi kalau nggak disertai dengan sabar, syukur, dan doa, hasilnya bisa terasa berat." Tukang becak mengangguk-angguk, "Jadi kita harus lebih sabar dan bersyukur, begitu?" Paidi tersenyum. "Betul. Jualan sepi, bisa jadi Allah sedang mengatur pelanggan yang lebih besar besok. Narik becak cuma dapat 1 penumpang, mungkin Allah ingin kasih rezeki lain yang lebih besar nanti. Yang penting tetap ikhtiar dan jangan lupa senyum, karena senyum juga bagian dari menarik rezeki." Pedagang sayur tertawa. "Wah, Paidi ini kalau ngomong ringan, tapi maknanya dalam." Paidi kembali menyeruput kopinya, lalu berkata santai, "Ya, namanya juga kopi pasar, hitamnya pekat, tapi kalau dinikmati pelan-pelan rasanya nikmat." Obrolan pagi itu pun berubah menjadi lebih ringan, diiringi tawa para pelanggan warung kopi. Mereka kembali ke aktivitas masing-masing dengan hati yang lebih lapang, sementara Paidi tetap duduk tenang, menikmati sisa kopinya yang mulai dingin. Pesan moral, rezeki itu seperti kopi, kadang terasa pahit. Kalau disertai usaha, sabar, dan syukur akan terasa nikmat pada waktunya.